Yo, halo. Kembali lagi bersama kami di Podcast Pojok Kosan, di mana obrolan penting gak penting dan diskusi serta sharing-sharing santai yang akan membuka sudut pandang baru. Karena di pojok kosan ini kami saling bercerita tentang hal apa yang lewat di kepala. Oke. So, gimana ya? Aku pengen bahas soal orang-orang yang apa ya? Kalau orang-orang enggak sih. Jadi lebih ke yang kuliah gitu. Apa nih menarik nih yang kuliah? Kuliah. Kebetulan kita juga kuliah. Ya walaupun kita baru ya. Iya, kita baru. Terbilang baru. Kayak yang penyandang sarjana S1 Ya. mereka tuh kayak masih ngojol, Bahkan nganggur ya, banyak ya. bahkan nganggur juga itu. Apa ya, orang juga bahkan gue nanya, ada emang gue pernah kebetulan apa ya, temen gue temen gue juga yang masih nganggur tuh bilang kayak susah buat nyari kerjaan di sini. Gini lah, kita harus pakai calo dan semacamnya. Terus biasanya pada ngomong ngapain sih kuliah gitu. Iya. Entah nyari kerja juga susah gitu. Nyatanya juga banyak kan S1 yang nganggur, sarjana yang nganggur gitu. Jadi yang dibilang orang tuh berstatement kayak kuliah tuh menganggur dengan gaya. Ya, ramai kan ya itu ya. Iya, ramai. 4 tahun cuma nganggur doang gitu kan. Cuma penunda pengangguran selanjutnya gitu. Ya, oke, ini dari sudut pandang gua aja ya. Iya. Menurut gua tuh gini, kuliah itu emang jalan paling aman gitu. Tapi kan maksudnya aman secara kondisi lah ya, kita memang benar menunggu dimana kita akan dihajar oleh realita kita selanjutnya gitu, kehidupan kita yang selanjutnya yaitu ke dunia kerja gitu ya. Karena ya itu kuliah tuh emang jalannya paling aman gitu. Tapi sebenarnya kan itu jebakan gitu. Karena ya biasanya kan masuk kuliah dengan harapan klasik lah ya. Iya. Lulus, dapat gelarnya dipakai untuk kerja. Betul. Nah, terus hidup aman, ortu bangga karena kita kuliah, apalagi ya kuliah di univ favorit lah, univ terkenal gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu ini jebakan yang dibungkus rapi. Ya, gini lah, lu bukan sedang ngejar masa depan. Kalau emang lu kuliahnya kayak gitu tadi ya, tapi Iya. lu cuma lagi lari dari kenyataan yang kayak gue omongin tadi gitu ya. Banyak mahasiswa yang bangga gitu dengan status mereka yaitu kuliah. Kan biasanya ada yang kayak wah keren tuh kalau orang kuliah gitu. Iya. Ya kan? Banget Wah, itu. Orang keren nih sibuk orang nih. kuliah nih, ya set. Orang kalau udah kuliah tuh kayak udah keren gitu ya. Iya. Secara kelasnya gitu. Ya padahal mereka kan cuma menunda hidup gitu, menunda tekanan, menunda realita gitu. Yang sebenarnya tuh dunia tuh nggak peduli gelar gitu. Wah, menarik nih. Karena dunia tuh yang peduli tuh cuma apa? Yaitu apa yang bisa lu tawarkan. Atau yang bisa disebut value. Jadi ya kita lulus kuliah tuh apa yang bisa kita tawarin sih ke perusahaan-perusahaan gitu untuk kerja gitu. Apa yang kita punya sih, apa skill apa yang kita punya gitu. Iya. Lu tuh lulus tuh bervalue enggak gitu. Ya data yang lu bilang tadi, data S1 banyak yang nganggur itu menurut gua ya bukan karena bukan gua ngomong kayak gini bukan karena nggak berdasarkan data ya, karena ini dari beberapa dosen-dosen gua juga yang di bidang industri ya, itu ya data S1 nganggur tuh bukan nasib gitu, tapi karena kosong, karena banyak S1 tuh yang kosong gitu. Karena mereka tuh ya nggak ada apa ya, nggak ada value dan buat berpengaruh di perusahaan tuh kayaknya nggak ada impactnya gitu. Ya impactnya ke perusahaan tuh nggak ada gitu. Ya bukan karena gelarnya yang salah sih, tapi lebih ke orangnya nggak punya kontribusi apa-apa gitu. Maksudnya nggak punya kontribusi terhadap perusahaan yang dia lamar gitu.
Makanya ya menurut gue data pengangguran S1 terutama S1 ya, terutama sarjana yang nganggur banyak tuh bukan sepenuhnya karena minimnya lapangan pekerjaan, tapi ya itu gitu. Eh, banyak apa ya, banyak S1 tuh banyak gitu. Cuman yang mau dipilih tuh juga bingung gitu ya. Dosen gue bilang gitu. Di saat ya kalian pada bingung nyari kerja, kami yang dimaksud kami itu ya dosen gue itu, karena emang di perusahaan yang emang pasti jabatannya tinggi kan, jadi operator kan. Ya kami pun bingung gitu buat buat ngerekrut kalian gitu. Ya kalian punya gelar tapi kalian nggak punya kompetensi di situ gitu. Kalian nggak punya value di situ. Makanya ya buat apa gitu ngambil orang nggak punya value gitu. Ya paling minimnya tuh ya udahlah pasrah lah kayaknya di operator produksi aja gak sih? Ya makanya itu. Dimana emang dia berharapnya kayak entah jadi staff atau semacamnya lah ya. Di atas dari gelar jabatan operator produksi kan, dengan dia menyandang S1 kayaknya mikir-mikir juga kan. Nah, si pemimpin perusahaan atau HRD juga ya, lu sih kasarnya nih ya, lu sih punya gelar tapi lu tuh nggak isinya, nggak expert ya. Iya. Cuma experience lu 4 tahun kuliah tapi lu nggak expert gitu. Ya itu. Nah, menurut gua gini nih. Nih dari sudut pandang gua aja, lu bisa salah jurusan. Lu bisa salah masuk universitas gitu. Salah masuk kampus lah ya terutama gitu. Tapi kesalahan terbesarnya tuh sebenarnya cuma satu. Lu nggak punya value. Lu lulus nggak punya value gitu. Karena ya value itu bukan gelar gitu. Value itu kemampuan yang bikin orang butuh sama lu gitu. Jadi ya lu keluar dari kampus nih, lulus dari kampus tuh lu harus bisa jadi rebutan orang lain karena lu punya value gitu. Harusnya. Kalau lu nggak punya value ya lu hidup cuma sebagai beban sistem gitu, nggak sebagai pemainnya. Jadi ya cuma lu akan menambah angka pengangguran lagi. Jadi ya emang lu tuh yang harus jatuh tuh kayaknya kuliah tuh buat jadi main karakter kan. Ya. Tapi ini ya dengan lu kuliahnya seperti itu, dalam artian itu dia jadi mahasiswa kupu-kupu ya, sorry to say kalau emang ini gue nggak menyinggung siapapun, tapi dari pandangan kita aja ya kalau emang mahasiswanya kupu-kupu ya lu bakal jadi NPC bro, nggak bakal jadi main karakter gitu. Iya, karena ya seperti yang kita tahu lah. Ya kita cuma kuliah pulang tuh kita dapat apa sih gitu. Toh juga ilmu emang dapat, tapi kan cara kita mengaplikasikan ilmunya itu kan nggak ada. Kalau kita nggak ngambil di contoh organisasi mungkin. Kita ya kan ada yang bilang tuh organisasi untuk mencari relasi gitu. Relasi mah nggak perlu di organisasi gitu. Justru bukan karena relasinya gitu, emang relasi lu bisa nyari dimanapun, lu nongkrong pun dapat relasi kan. Tapi kan di organisasi itu punya tujuan yang sama gitu. Jadi lu di organisasi ya lu bakal ketemu relasi yang orang-orangnya tuh kompeten semua gitu, karena punya niat yang sama gitu. Dan di organisasi itu menurut gue tuh dimana kita berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Punya ini ya leadership gitu ya. Iya, punya jiwa leadership lah contoh. Ya emang gimana ya perkuliahan itu, bahkan rasanya temen gue tuh bilang ya, dia tuh juga sambil kerja gitu, sambil kuliahnya tuh dia juga sambil kerja kayak kelas karyawan gitulah. Tapi makin kesini tuh ya dia kayak menelan dengan statement menganggur kuliah tuh sama dengan menganggur dengan jaya. Itu sampai mikir ya, gue buat apa ya kuliah juga, ya gue mending kerja aja. Ya itu menurut gue benar kalau kuliah lu nggak benar. Lagi kan. Ya maksudnya benar gitu, kalau lu kalau kuliah tuh nganggur 4 tahun tuh benar, kalau kuliah lu nggak benar. Bahkan mungkin ya udah lu kalau kerja terus
bisa jadi kuliah lu misalnya emang dijalaninnya dengan benar gitu, bahkan sampai lu bisa jadi orang bervalue, Bervalue. ya, Iya. bervalue ya. Sorry gue agak semangat juga sih kalau misalnya udah Bahas-bahas kuliah gini ya. Sampai bervalue gini, ya lu mungkin nggak bakal stuck terus gitu. Maksudnya Nah. ya lu kerja, semakin lu lambat laun kan usia juga makin bertambah kan. Iya. Dan terus cara lamar kerja juga ada kualifikasinya, batasan usia juga. Tuh kalau lu bervalue nggak bakal mandang usia kok kayaknya ya. Iya. Iya, seperti yang dosen kita omongin kan pas Iya. itu gitu. Ya, yang paling penting pas lu ngelamar kerja tuh yang dilihat tuh apa sih yang lu punya gitu. Apa sih yang pembeda dari lu gitu. Lu tuh bisa apa gitu loh. Yang dicari itu kalau lu nggak punya apa-apa ya CV lu cuma CV yang biasa aja gitu, cuma yang isinya ya bahasa Indonesia aktif, bahasa Inggris pasif gitu kan, ya buang udah gitu. Buat apa gitu. Terus bisa berkomunikasi dengan baik ya cuma CV yang biasa-biasa aja gitu, cuma yang secara umum gitu, nggak secara khusus gitu, nggak ada poin-poin secara khususnya tuh nggak ada gitu. Lu bisa apa gitu, nggak bakal diambil. Bakal umum ya udah deh kayaknya kalau umum gini ya kita ambilnya umum juga, operator produksi paling mentoknya. Soalnya juga perusahaan kan mempertimbangkan gitu, daripada asal ngambil ini kan toh ntar mungkin kemungkinan bakal ada yang lamar lagi tapi lebih bervalue gitu. Iya. Mending ini yang tolak gitu, ngambil yang value gitu, nunggu orang value aja. Ya buat perusahaan kan nyari untung gitu. Iya betul. Bahkan rasanya emang kayaknya buat nyari orang value itu emang agak susah sih di zaman sekarang. Kayak nggak tahu ya, balik lagi kan nggak ada yang tahu juga caranya orang, pola pikirnya juga. Yeah. Karena kuliah juga itu tuh impact banget sih soal buat merubah pola pikir. Ya. Terus di Indonesia tuh ini nih, pendidikan tuh masih dianggap hal yang tabu gitu. Karena ya mungkin faktor itu tadi ya, S1 banyak yang nganggur mungkin. Jadi kayak orang yang ambis gitu ya, orang yang ambisius banget belajar, orang yang rajin gitu tuh malah kayak dianggap ngapain sih kayak gitu, nggak keren gitu, mending kita nongkrong gitu. Ya karena di Indonesia tuh emang masih pendidikan tuh masih dianggap hal yang tabu gitu. Sampai kapan sih gitu statement itu berlaku tuh, mau sampai kapan? Ya itu balik lagi ke kalian ya, kalian bisa ambil gambaran sendiri soal caranya mencari ilmu pengetahuan, ya belajar lah. Iya. Karena ya menurut gua kuliah itu mengubah pola pikir gitu, bukan buat lu jadi pinter gitu. Karena jalan buat jadi pinter tuh banyak gitu, lu bisa belajar dari manapun kan, apalagi zaman sekarang gitu. Tapi kuliah tuh gimana caranya lu ngubah pola pikir lu yang dulu gitu. Ya open mindset lah intinya, secara bahasanya lah. Bahkan sampai ya yang lu bilang tadi ya, kayak belajar sampai tabu gitu kan. Iya. Dimana pernah gue dengar tuh, lu ngapain sih kuliah belajar tinggi itu tuh nggak penting. Nah lu kenapa bisa bilang nggak penting tuh? Ya lu tuh belajar, lu saking belajar udah mungkin ilmu yang lu dapat udah setinggi angkasa lah apa gimana. Jadi lu tahu belajar tuh nggak penting, atau entah kuliah tuh nggak penting karena lu belajar gitu. Iya, ya karena lu harus di situ tuh belajar gitu. Iya. Bahkan gue pernah denger orang ngomong gini ke gue, bahkan ke gue ya, ngapain sih kuliah, ngapain sih belajar gitu. Intinya tuh apa? Lu kalah sama orang dalam gitu. Ya enggak? Ya. Kalah secara privilege. Nah, tapi ya ini kan yang ngomong kan mungkin orang yang kurang, ya itu tadi bisa diperbedakan ya, orang yang kuliah sama enggak kan. Nah, gini nih, logika simpelnya, emang lu punya privilege, tapi kan kalau lu nggak punya nilai juga orang yang privilege lu itu kan juga nggak bakal ngambil gitu. Contoh, gue punya ponakan, gue HRD di suatu perusahaan ya. Gue punya ponakan, tapi ponakan gue tuh
nggak bisa apa-apa gitu. Ya emang masa gue emang gue mau narik nih orang, itu cuma bakal memperburuk reputasi gue kan. Iya. Jadi kan ya privilege tuh cuma bonus gitu. Selebihnya gimana lu sendiri kan, gimana nilai lu gitu. Ya orang ngapain, misal gue walaupun gue saudara lu, gue mau ngambil lu tapi lu nggak punya nilai, ya gue cuma ngancurin reputasi gue kan. Iya. Misalnya pahit-pahitnya lu nerima nih, lu masukin ke perusahaan lu jadi HRD kan, entah ponakan lu nih kayak entah kerjanya gak bener, jarang masuk atau gimana, Seenaknya, atau bahkan nggak kompeten di bidangnya gitu. Jadi ya lu bawa ponakan lu gimana sih? Iya, jadi cuma memperburuk reputasi doang kan. Makanya ya nggak sepenuhnya privilege itu poin penting gitu. Nggak sepenuhnya privilege itu buat nyelamatin diri lu. Yang nyelamatin diri lu ya diri lu sendiri. Jadi gue punya apa ya? Ini jangan diambil ya, mungkin ini kan pandangan Kita doang iya, ya. pandangan kita juga, dan gue sampai rasa ini kayak pikiran jahat gue lah ya. Itu kayaknya buat ngasihanin orang-orang S1, bahkan dia bilang kayak sampai berpatokan susah buat nyari kerja, bilang lu susah nyari kerja padahal gue udah S1 dan semacamnya lah, dia udah menyandang gelar gitu ya. Lu tuh nggak usah ngasihanin mereka, lihat dulu deh entah di perkuliahan masa lalu mereka yang dia sampai dapat gelar kayak gitu tuh dia ngapain, apakah dia mahasiswa kupu-kupu atau enggak. Kalau misal dia mahasiswa kupu-kupu, kayaknya emang mungkin mahasiswa kupu-kupu ya. Iya, ya itu kalau misal emang ada S1, misal ada yang bilang nih ke kalian-kalian yang mungkin di jalan gitu, ya saya juga dulu kuliah kok S1 gitu, tapi ujungnya apa ya jadi gini-gini aja gitu. Ya lu coba telusurin dulu, jangan telan mentah-mentah kan. Telusurin dulu tuh masa lalu orang itu gimana pas kuliah gitu, ngapain aja, apa impact dia terhadap kampusnya contoh. Terus dia selama kuliah tuh belajar apa enggak kan gitu. Nah, itu. Ya, mungkin kalau misalnya dia kuliahnya kayak dianggap seperti dia pas waktu SMK, ya ngapain buat dikasihanin ya juga. Jadi ya mungkin anggapannya kuliah tuh cuma jadi step selanjutnya setelah SMA gitu. Lulus SMA gua harus kuliah gitu. Ya cuma dijalan-jalanin aja, nggak dijalanin secara bener-bener serius gitu. Ya jadi kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu itu kayak lu masih SMK gak sih? Mungkin Iya, di kelas 13, 14, 15, 16 mungkin. Ya kan? Iya, cuma SMK tapi dengan gaya. Dengan gaya. Balik lagi. Nah, balik lagi ke yang itu tadi. Pendidikan masih jadi hal yang tabu di Indonesia gitu. Bahkan terhadap wanita khususnya. Pasti lu sering denger kan kayak ngapain sih cewek kuliah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi. Ya buat apa, toh ujungnya ntar ke dapur juga gitu. Itu mau sampai kapan statement itu mau dipertahankan gitu. Karena ya sesungguhnya gini, pasti kan lu tahu ya awal dari peradaban yang baik kan emang dari wanitanya kan. Karena ibu yang melahirkan anak kan. Jadi kan ya kita tahu lah madrasah pertama anak tuh kan ibu sendiri kan. Jadi ya kalau semisal ibunya nggak pinter ya, dalam artian ya pinter secara intelektual ya, terutama ya anaknya bakal jadi apa gitu. Iya juga sih. Makanya ya nggak apa-apa, emang seharusnya wanita tuh belajar setinggi-tingginya lah, lu kuliah setinggi-tingginya. Itu bukan karena entah lu bakal kerja di mana, entah lu jadi apa, jadi berumah tangga pun nggak apa-apa, malah justru lu punya waktu luang untuk mendidik anak lu kan. Setidaknya mikir juga buat masa depan tuh kalian ya, yang calon-calon ibu gitu kan, para wanita gitu kan, ya mikir juga nanti punya anak bakal dididik harus seperti apa. Nah, pasti kan pengen dong kayak lebih baik dari ibunya. Nah, gitu. Ya kalau ibunya aja nggak baik, gimana mau didik anaknya kan?
Nah itu makanya kenapa pendidikan itu penting dalam di semua kalangan, yaitu gitu. Ya kita tahu lah peradaban, kenapa peradaban bisa maju, di suatu peradaban bisa maju karena apa? Karena pendidikannya kan pasti. Iya pasti. Ya itu Indonesia tuh masih nganggep hal itu tuh tabu gitu, yang hal yang ngapain sih diurusin kayak gitu. Terus ya balik lagi juga sih, ya karena tabu mungkin banyak faktornya juga sih. Dari sosial media yang mereka gunakan dan cara penggunaan dia apa ya, kayak sudut pandang mereka di sosial media. Nah, ya benar-benar. Bahkan jadi mungkin ini salah satu faktor, bahkan faktor utama ya dari suatu kaum terutama yang wanita gitu. Secara intelektualnya yang disetir oleh FYP. Ini dari sudut pandang kita ya. Ya, kita disclaimer dulu, ini cuma dari sudut pandang kami. Bila kalian gak setuju sama statement kami, ya kalian bisa komen gitu. Kita bisa diskusi kok. Ya, diskusi bareng. Mungkin apa yang salah dari kita gitu, bisa dibilangin, kita tetap menerima kritik saran. Iya. Mungkin setelah kalian memberikan saran dari obrolan kami ini, ya kita bisa discuss lagi, kita jadi bahan topik podcast selanjutnya gitu ya. Benar-benar. Next podcast bakal kita ulik lagi bareng-bareng ya. Ya. So emang agak apa ya? Banyak gak sih kalau soal tentang standarisasi sosial media gitu kan? Ya. Apalagi mengacu dengan ke wanita, yang dimana kan balik lagi lah, wanita tuh pengguna perasaan yang tinggi. Benar. Jadi kalau kita ya, ini kan pendapat kita lagi, kita berasumsikan kalian tuh bahkan nggak cuma wanita ya, kami juga ya, bukan terkhususnya bukan cuma wanita tapi ya semua kalangan. Iya, semua kalangan pasti. Jadi itu kalau misalnya kita ngelihat entah di beranda sosial media kita gitu, kalian juga lihat tuh kayak entah keluh kesah atau ya isinya tuh kayak keluhan doang, tapi tuh kalian mikir dulu kan, kayak atas dasar apa sih keluhan ini terjadi. Iya, jadi harus mengidentifikasi dulu gitu ya. Iya. Terus makanya tuh jangan terlalu berpatokan. Misal kita ambil kayak ini ya, yang simpelnya tuh kayak percintaan lah. Relationship. Iya, relationship. Ya, oke. Misal kayak kayak di media sosialnya tuh kayak cowok tuh harus gini. Harus gini. Faktanya cowok tuh 100 apa, cintanya tuh dari 100 ke 0. Ya, so sedangkan kalau cewek 0 ke 100 gitu. Itu cuma statement pembenaran gitu jadinya. Validasi aja gak sih? Iya, validasi gitu. Jadi kalau semisal yang kena FYP itu ceweknya tuh nggak berkualitas gitu ya, dalam artinya nggak pinter gitu ya, kasarannya nggak pinter gitu, bakal telan mentah-mentah gitu loh. Wah, relate juga nih. Iya, pasti ya. Nah, beda halnya dengan orang yang berpendidikan gitu ya, malah apa nih sampah gitu. Iya. Penting gimana caranya gue bisa upgrade diri, pasti Iya, gitu. betul. Atau enggak mungkin dia bisa ulik lagi atas dasar apa emang kayak gitu ya pasangan gua, karena daya pikirnya tuh lebih maju gitu. Iya. Jadi nggak secara telan mentah-mentah gitu. Itu dia poinnya. Jadi ya kalian, banyak kok yang bilang kalian tuh kalau buat apa ya, gunain sosial tuh ya sebaik-baiknya gitu, jangan asal langsung pelan mentah-mentah, apalagi jangan langsung berpatokan dengan apa yang ada di postingan itu. Nah, semua itu pasti ada dasarnya ya kan? iya, pasti ada dasarnya gitu. Jadi ya balik lagi, lu harus bervalue gitu, harus ya secara intelektual lu harus up lah ya. Iya. Jadi ya lu nggak bakal bisa kemakan statement-statement yang hanya pembenaran gitu. Ya pembenaran yang bikin lu cuma stuck di situ-situ aja gitu. Ya jadi emang sekarang susahnya banyak kok yang harus validasi orang-orang lain. Benar. Jadi ya udah mereka memvalidasikan pendapat mereka,
Tapi tuh apakah itu positif negatifnya kan balik lagi kita yang cara menanggapi itu semua. Iya. Misal kalau emang hal positif tuh atas dasar apa ya, itu tuh bisa jadi hal positif. Misalnya kebalikannya negatif ya, kita ulik lagi atas dasar apa. Jadi kan itu semua balik lagi ke pola pikir pasti apa-apa tuh tentang intelektual gitu. Iya. Pola pikir. Agak jauh juga ya dari kuliah, tapi ya sebenarnya sama kuliah tuh itu jalan seimbang gak sih? Iya, ya itu tadi faktornya gitu, kayak kuliah emang bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pendidikan. Tapi gini, logikanya gini. Emang lu bisa belajar dari manapun, dari YouTube, dari modul, dari buku, dari manapun bisa gitu. Tapi apakah lu yakin bisa belajar di situ gitu? Lu yakin bisa dapetin hal-hal yang lu pelajari itu gitu? Kalau tanpa adanya dosen, tanpa adanya guru gitu. Pemandu juga penting kan? Iya, makanya itu kayak ya sekarang lu ya gak usah gitu lah. Emang lu bakal belajar? Nah, Kalau nggak karena kuliah emang lu bakal belajar? Paling juga lu scroll. ya scroll guys, ya kehidupannya cuma gitu. ya itu bukan ke kalian ya, ke kami juga. Ya. Makanya kita juga pernah ngalamin di Iya. fase itu kan. Ya balik lagi, intinya obrolan kami tuh intinya itu balik lagi ke kita Ya, sendiri kan ya. sebenarnya gitu, ke kita sendiri lagi gitu. Tapi apa salahnya sih mengajak kalian gitu. Iya. Mungkin ya emang kalau sekiranya ada yang sama dengan perkataan kami ini ya udah berarti emang Emang bener ya nggak bisa bilang bener salah tuh tergantung perspektif ya. iya. Karena ya ilmu sosial nggak ada Iya. yang benar nggak ada yang Nggak salah. karena ya tergantung perspektif gitu. Hidup itu pilihan sih. Emang pilihan gitu. Makanya orang yang lebih milih kuliah tuh ya menurut gue itu udah jalan yang benar. Tapi kalau lu cuma kuliah doang ya buat apa? Iya betul. Terus ya banyak statement yang tentang kuliah itu buat nyari kerja gitu, terutama mengandalkan gelarnya gitu. Ini balik lagi ke poin tadi ya. Iya. Ya seperti yang kita tahu gitu, pada kuliah seenaknya dengan berharap dia lulus dan mendapatkan gelar, dapatkan ijazah gitu. Ya sebenarnya kan gini, kuliah itu bukan janji untuk kerja, tapi kesempatan kan. Iya Kesempatan dimana lu bisa belajar salah tanpa langsung dilakukan di pasar gitu, tanpa dilakukan langsung di praktek dunia kerja gitu. Ya lu kalau di kuliah kan lu salah juga lu bakal dibenerin kan. Iya. Nggak yang ya coba lu nggak kompeten terus masuk kerja terus lu salah ya lu dimaki-maki, bahkan lu di DO bukan DO apa namanya, dipecat ya. Iya Dipecat kan bahkan gitu. Nah jadi ya kuliah tuh belajar salah tanpa langsung terjun di pasar gitu. Lalu juga karena kita tuh kuliah itu kesempatan buat bangun relasi sebelum dunia minta hasil. Ya itu tadi gitu, kita tuh punya relasi yang harus ya bukan cuma relasi orang-orang yang nongkrong doang ya. Iya. Relasinya ya yang berkompeten lah minimal. Terus kita tuh bisa nyoba hal-hal yang baru gitu sebelum hidup jadi satu arah. Dalam artian hidup jadi satu arah ya mungkin gue punya cita-cita menjadi seorang kepala gudang misal. Iya. Nah kan berarti kan gue harus ke satu arah, gue tuh kerja di bidang itu kan. Iya. Nah, tapi kan emang gue bakal sesuai apa yang gue pelajarin doang. Harusnya kan gue harus belajar hal-hal baru juga kan sebelum gue terjun ke dunia itu gitu. Kayak contoh gue harus tahu penataan gudang yang baik tuh gimana. Terus hal-hal yang nggak ada di modul tuh gimana, kayak adanya praktik korupsi mungkin ya. Itu kita harus menghandle-nya gimana gitu. Nah, jadi ya intinya jadi bukan soal kuliah memperlambat atau mempercepat kita kerja, tapi seberapa bermaknanya jalan yang kita
maknai atas prinsip diri sendiri kita. Buset, tinggi juga ya bahasa. Aduh. Tapi ya emang bener sih menurut gua. Entah dari kalian yang mungkin Ya kalian bisa komen Bisa lah komen ya. sendiri ya. Balik lagi komen. Itu maka dari itu ya menurut gua kenapa harus kompeten tuh itu tadi buat intinya buat kita ke kehidupan selanjutnya ya. Iya. Dan gini, fungsi kuliah sesungguhnya tuh apa yang harus kita dapetin ya. Iya. Ini banyak yang bilang gitu, terutama profesor-profesor, dosen-dosen kita pun ada yang pernah bilang gitu. Ya, yang perlu kalian dapetin di kuliah tuh yang pertama yaitu retorik. Yaitu gimana caranya kita ngomong kan. Iya. Ya, kita ngomong kan emang harus ada tata caranya kan. Ya, Kita ngomong ke dosen tuh gimana, kita ngomong ke teman tuh gimana, kita ngomong ke bawahan tuh gimana. Itu kan emang ada ilmunya gitu. Nah, itu tuh harus dicari di kuliah tuh harus dicari gitu. Lalu yang kedua ada logik gitu. Gimana cara kita berpikir. Nah, ini poin utama kan yang sering ya yang kita udah bahas tadi secara intelektual, logik gitu. Lalu yang ketiga tuh ada grammar, yaitu grammar tuh ini penguasaan bahasa. Jadi terutama bahasa Inggris kan, Iya. yang ya bahasa internasional kita kan Iya, bahasa Inggris gitu. Ya menurut gue itu salah satu hal yang penting gitu dalam kuliah yang harus kita cari. Karena ya buat value juga kan. Iya, itu yang menambah value kita. Iya, nambah value. Bahkan misalnya kalau orang tuh bilang, lu buat apa sih buat berbahasa Inggris itu lu tau makan So Inggris nasi, lu. iya, so Inggris, padahal lu makannya nasi uduk sama teh jus gulbat doang gitu kan ya. Tapi setidaknya entah di kemudian hari kan Pasti kepake. Ya itu pendidikan, ya itu bahasa Inggris juga dianggap hal tabu kan, padahal itu padahal itu bahasa penting gitu, bahasa internasional kita gitu. Ya, lu mau ketemu orang, misal lu udah kerja terus ketemu klien luar negeri ya, emang lu mau pakai bahasa apa gitu? Bahasa Indonesia. Ya kalau paham. lagi Bahasa Inggris jadi penengah bahasa. Tuh kuliah ya. seru juga ya bahas kuliah. Ya karena di lingkungan kita juga kan ya emang banyak orang-orang yang ada yang seperti kami, bahkan ada kebalikan dari apa ya, Ya, kebalikan dari statement kita gitu. Kebalikan dari pola pikir kita gitu sih. Ya, orang-orang yang kayak kami gitu lah ya, kayak kita gitu juga. Bahkan ada yang apa ya, mirroring lah sih. Ya, itu contoh dari lingkungan gitu. Iya. Secara culture-nya tuh gimana, kita tuh harus ya emang kuliah tuh macam-macam orang-orangnya. Nah, dari situ kita tuh bisa belajar. Kita tuh harus berteman sama siapa, kita membangun relasi sama siapa gitu. Itu. Evaluasi dulu nih, kita evaluasi dulu apa culture-nya, lingkungan kita juga baik Ya, sportif gitu. ya. Misalnya kalau nggak baik ya kita evakuasi Ya. diri kita sendiri. Evaluasi lalu evakuasi. Nah, itu dia. Apa Bang Baskara juga menciptakan dengan hal itu juga kali ya? Mungkin pas dia kuliah kali. Iya, bener gak Bang Bas kalau misalnya Bisa. nonton video ini? Bang Bas nonton nih. Iya, kalau misalnya Bang Bas nonton, bener gak nih kira-kira? Mungkin kalian para audiens kami bisa tag Bang Baskara mungkin ya. Bang fans banget lagi. Bang, proud of you. Proud of you, lagu-lagu lu menyelamatkan kami Bang. Gue seneng sih karya-karya lu, jujur semua. Ya, benar sekali. Aduh, perkuliahan seru juga ya. Iya. Mungkin kayaknya segini aja kali ya pembahasan topik kita hari ini. Ya, mungkin selanjutnya kalian bisa komen. Kita akan bahas apa lagi gitu. Apa yang perlu kita bahas gitu. Iya. Dan mungkin tadi dari pembahasan kita ada yang menurut kalian tuh nggak cocok gitu. Iya. Nggak sesuai menurut kalian boleh komen kok. Iya. Kritik, saran. Bisa dikoreksi lagi, mungkin ada yang mungkin ngeganjal dari kalian, statement itu nggak bener,
ya silakan kalian komen, mungkin kita saling ngulik aja ya. Iya, kita tuh ngulik-ngulik aja gitu. Jadi ya kami mohon banget yang nggak usah ada ujaran kebencian lah ya intinya ya. Oke. Ramai banget ya di luar ya. Lingkungan kosan. Lingkungan gue seperti biasa banyak. Oke, mungkin see you next cukup. time. Bye bye.